Oke, lanjut kita menuju ke pos 3, pos Zoro. Dan rombongan dari Banjarnegara pun ngajakin gue untuk trekking bareng sampai ke puncak. Ya mungkin mereka sedih kali ya lihat gue seorang diri kesepian, gak punya temen. Oke, nih kita udah ada di tanjakan PHP. Tuh tanjakan aja PHP cuy, apalagi kamu. Aduh, udah gila deh memang gue. Oke, sebenarnya di sini gue sepanjang jalan lebih ke menikmati view-nya aja sih ya. Nggak mau buru-buru sampai ke puncak, karena ini sayang banget kalau kita sampai dilewatkan. Kita menikmati pemandangan yang hijau, lautan awan yang imut-imut lucu. Oke, kita udah sampai di pos 3 Zoro. Kira-kira kurang lebih mungkin sekitar 1,5 jam lah ya sampai di pos 3 Zoro. Dan itu tanjakannya bener-bener aduhai, makanya gue jalan slow motion aja lah ya. Nah, di sini gue akan berfoto lagi dengan bunga keabadian, asik, bunga Edelweiss. Wajib ini kudu. Jangan lupa nih, kalau lapar makan lagi guys, bawa roti Sari Roti. Nggak boleh sebut merek ya di sini ya. Nah, di situ udah kelihatan itu adalah puncak Kekawa. Jadi jika kalian ingin ke Gunung Sumbing via Bowongso ini, di sini privilege-nya yaitu kita bisa ke 3 puncak yang berbeda, yaitu puncak Kekawa, puncak Sejati, dan puncak Rajawali. Ya, inilah kira-kira ya gambaran jalur trekking dari pos 3 Zoro menuju ke puncak Kawa. Nah, ini tebing yang harus kita lewati kalau mau ke puncak Sejati dan puncak Rajawali. Tuh udah mulai kelihatan ya, di sini udah mulai deket nih. Oke, sampailah kita di dataran. Ini dataran menuju ke puncak Kekawa. Dan sekali lagi di sini tidak ada manusia, dan rombongan Banjarnegara pun meninggalkan gua. saking gua lamanya kan, gua terlalu menghayati, menghayati pemandangan cuy. Dan mereka pun gua suruh aja duluan ke puncak Rajawali kalau mau, jangan nungguin gua kan, karena gua mau bersantai-santai ria di sini. Oke, jangan lupa kita tetap foto di puncak Kekawa Gunung Sumbing. Di sini posisi benar-benar nggak ada orang ya. Oke lah, nggak apa-apa, yang penting gua puas-puasin foto, menikmati apa yang ingin gua lihat, asik. Oh ya, itu adalah kawahnya. Yang katanya di sini tuh ada makam. Jadi kalau kita turun ke makam, kita bisa minta suatu permintaan tuh katanya sih ya. Tapi kalau aslinya gue kagak tahu. Yuk, masih kita menikmati. Kamera gue udah error. Sama kayak orangnya udah error nih. Oke, kita jangan lupa foto dulu. Cekrek sampai panas, sampai puas, sampai hitam. Lanjut terus. Serasa milik pribadi nih, puncak serasa milik pribadi guys, karena nggak ada yang lewat. Udah pada ke puncak Rajawali, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yuk kita muter-muter dulu ngeliat pemandangan. Belakang kawah, depan Gunung Sindoro, asik banget dah pokoknya. Tuh, gila tuh cahaya ilahi. Tuh. Yang paling tinggi puncak Rajawali, sedangkan yang di sebelahnya itu puncak Sejati. Oke, udah siap kita jalan ke sana. Siap. Lanjut, langsung aja kita menuju puncak Sejati dulu kalau mau ke puncak Rajawali. Ini posisinya udah 9:30-an ya. Mataharinya udah terik banget. Asik dah pokoknya. Nah, kita harus ngelewatin tebing ini guys. Di sini gua bingung, gua harus ngelewatin mana ya? Bingung gua jalannya tuh. Gua harus lewat mana nih ya? Gua bingung nih. Nah, akhirnya gua menemukan nih jalan. Dan di sini naik tebingnya tuh lumayan sulit ya bagi gua. Karena gua punya suatu kendala yang tidak bisa diceritakan. Jadi gue mengalami tragedi sebelum naik ke Gunung Sumbing ini, dan hanya orang-orang tertentu yang tahu.
Oke, gua menemukan sebuah tali seutas tali berwarna merah. Ya, ini untuk membantu pendakian kita menaiki tebing ini ya. Oke, gua berusaha dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Dengan berpuyang-puyang ria, gue lewat mana nih? Mana nih? Gue bingung ini. Lewat mana? Lihat aja nih muka bingung gua kan. Kameranya sampai kacau-kacau balau nggak jelas nih. Tuh. Jatuh kan kameranya. Ya udah yuk lanjut, santai aja bro, nggak usah buru-buru. Dan akhirnya di sini gua sampai ke puncak sejati Gunung Sumbing. Di sini juga pemandangannya nggak lumayan sih, nggak kalah ya sama yang lain. Tapi karena gue udah males mau ke puncak Raja Wali, udah terik dan suatu kendala yang gue alami, akhirnya gue memutuskan untuk turun setelah sampai di puncak sejati. Nah, kalau ini rombongan dari Banyumas. Waktu turun gue ditemenin oleh mereka. Gue ngobrol kan ya, lumayan lah ya, ada temen ngobrol sampai bawah. Ini kondisi udah berkabut banget nih tuh. Wah, ini menuju pos Gajahan. Mereka ngecamp di pos Gajahan yang tadi ada 2 tenda di situ. Sampailah di pos Gajahan sekitar pukul 11. Ya bener, pukul 11. Dan inilah suasana pos Gajahan. Sepi-sepi sendu, hanya ada 2 rombongan di sini. Dan gua pun melanjutkan perjalanan menuju pos air. Ini pos Bogel, guys. Pos Bogel ini ternyata ada tenda dari pendaki dari Banjarnegara tadi. Ini dia. Nah, gue di bawahnya pos Bogel itu pos mata air. Sebenarnya gue naik sedikit lagi itu udah sampai pos Bogel dan ketemu mereka harusnya. Tapi karena gue belum pernah ngelewatin jalur ini, dan akhirnya ya udah gue ngecamp di pos mata air kan. Jangan lupa setelah makan istirahat sebentar. Kalau nggak salah sih gue sampai camp area ini pukul 11:30 lah ya. Oke, gua santai. Abis zuhur jam 2 akhirnya gua selesai packing, dan di sini udah ada satu rombongan pendaki yang ngecamp di tempat gua karena hari sudah mulai agak-agak berkabut gitulah ya. Ya mungkin lah ya mereka mau istirahat. Oke, gua pun turun menuju base camp dengan memakai sandal karena sepatu gua jebol waktu hujan kemarin, guys. Ya udah, yang penting kita turunnya santai aja karena kan sebenarnya nggak terlalu safety ya turun pakai sendal, apalagi sendal gua ini yang how you know how mungkin hanya orang Bangka aja kali ya yang tahu how itu apa. Oke, gua turun sendirian, belum bertemu pendaki yang dari camp Gajahan karena ternyata mereka turun pukul 3 sore. Nah, di sini gue udah melewati pos 1 dan ini menuju ke Gardu Pandang. Masih terus jalan dan akhirnya gue sampai ke base camp pukul asar deh kalau nggak salah, 3:30 asar. Di sini lagi ada acara, guys, tari topeng sebagai selamatan, katanya sih buat selamatan base camp baru lah ya. Nah, di sini nih bener-bener seru banget dah. Yang nari pada kesurupan, coy. Di sini gua mau tidur aja nggak bisa karena itu yang kesurupan yang ada di sebelah gua. Jadi gua nggak bisa tidur, coy. Aduh, gua bingung ya, gabut ya. Ya udahlah, gua keluar aja lah bentar nyari makan kan. Keluar dulu lihat jajanan. Ini gua ke base camp lama loh. Ini nggak ada orang karena gua kebelet pipis. Karena air di base camp baru itu udah habis dan akhirnya gue diarahin ke base camp lama. Ya, gue lanjut lagi nonton pertunjukan tari topeng ini bersama para warga ya. Dan gue ngobrol sama si ibu-ibu bersama anaknya ngajakin gue ke rumahnya, guys. Sebenarnya gue nggak mau, males, tapi karena gue nggak enak kan karena udah ngobrol sama si ibu. Ya udahlah, gue main aja kali ya ke rumah si ibu, dan ternyata ke rumah ibunya jauh, guys. gue mikir nih kalau gue turun sendiri ya sedih juga ya ternyata ya. Ini gue udah di rumah si ibu, gue dikasih teh anget,
dikasih apalah yang ada di sini. Dan gue diceritain hal-hal mistis mengenai gunung zombie. Untungnya gue udah turun ya guys. Gila si ibu ada baik mau ngenakutin gue. Setelah jajan akhirnya gue balik ke base camp dan lanjut melihat orang kesurupan di dalam base camp. Oh iya, untuk pendaki lainnya mereka udah jalan pulang ya. Di sini gua bersama pendaki dari Yogyakarta. Dimana mereka berdua ini berencana naik untuk besok pagi. Ya udahlah, untung ada mereka yang nemenin gua. Kalau enggak gua sedih banget udah sendirian ngeliatin orang pada kesurupan. Ada yang jadi singa, ada yang jadi krokodil. Ada yang dari penari. Pokoknya seru dah, asik dah, ngeri-ngeri sedep. Base camp Bowongso memang ajib. Gue saranin kalau lo mau ke Sumbing via ini guys. Cukup sekian dan terima kasih.